kali ini kita bakal jalan-jalan virtual setahun penuh di Jepang. Nah, di Jepang itu setiap musim bukan cuma soal cuaca ganti, tapi juga jadi alasan buat bikin perayaan seru kan? Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Kalau di Indonesia kan kita kenalnya cuma dua musim, ya kan musim hujan sama kemarau. Nah, di Jepang ceritanya beda banget. Mereka punya empat musim yang jelas banget bedanya dan ritme. Inilah yang menjadi panggung buat budaya festival mereka yang wah luar biasa. Jadi empat musim di Jepang itu bukan cuma soal cuaca doang loh. Tiap musim itu nyambung banget sama budaya perayaan yang mereka sebut Matsuri. Nah, Matsuri ini tuh kayak detak jantungnya budaya Jepang. Disinilah semua orang ngumpul buat ngerayain, menghormati tradisi, dan pastinya senang-senang bareng. Oke, perjalanan kita dimulai dari musim semi. Bayangin deh setelah musim dingin yang panjang, gelap, dan sepi, musim semi itu tuh rasanya kayak Jepang terlahir kembali. Udaranya mulai hangat, dan semua kehidupan mulai bermekaran lagi. Musim semi itu jatuhnya sekitar bulan Maret sampai Mei. Ya ini periode transisi yang ditunggu banget sama semua orang. Pas dinginnya musim dingin pelan-pelan pergi, dan tentunya ngomongin musim semi di Jepang itu nggak bakal lengkap tanpa ngomongin sakura ya kan. Nah, tradisi buat nikmati keindahan bunga ini namanya ohanami, tapi ohanami ini bukan cuma sekadar liatin bunga loh, ini tuh momen sosial yang penting banget. Ngumpul bareng teman keluarga, piknik di bawah pohon sakura yang lagi mekar-mekarnya. Kebayangkan indahnya? Energi musim semi ini benar-benar meledak lewat festival-festivalnya. Contohnya ini di Fukuoka ada Hakata Dontaku. Itu ada parade yang isinya 30.000 orang gila kan. Terus di Tokyo ada Kanda Matsuri, salah satu festival Shinto terbesar. Di sini ada lebih dari 200 kali Mikoshi Kulmini yang bisa diangkat-angkat di utara keliling kota dengan semangat banget. Oke, dari musim semi yang adem dan cantik, kita loncat ke musim panas yang energinya membara. Musim panas di Jepang itu identik sama suhu yang tinggi, lembab dan festival-festivalnya yang super spektakuler. Musim panas itu biasanya dari Juni, Juli sampai Agustus. Ini puncaknya panas dan juga puncaknya beberapa perayaan paling gede se-Jepang. Biar kebayang sedalam apa tradisi musim panas mereka, coba lihat deh festival Tari Awa Odori. Festival ini umurnya udah lebih dari 400 tahun. 400 tahun loh, ini bukti nyata betapa tuanya tradisi perayaan bareng-bareng di Jepang. Nah, musim panas ini jadi panggungnya 3 festival terbesar di Jepang. Ada Gion Matsuri di Kyoto yang terkenal sama kendaraan hias raksasa yang disebut Yamaboko. Terus ada Tenjin Matsuri di Osaka dengan prosesi perahunya yang keren banget di sungai dan awa. Odori di Tokushima, ini festival tari massal terbesar se-Jepang. Semuanya punya ciri khas sendiri dan semuanya masif. Gak cuma itu, ada juga festival yang penuh cahaya dan harapan kayak Sandai Tanah Bata di mana jalanan itu penuh sama hiasan kertas warna-warni berisi harapan yang digantung di bambu. Terus yang ini juga gila di Aomori, Nebuta ada lentera kertas raksasa setinggi 5 meter, bentuknya prajurit legendaris yang diajak keliling. Pemandangan malamnya, wah nggak akan terlupakan. Oke, setelah semua kemeriahan musim panas yang gegap gempita, suasananya langsung berubah jadi lebih tenang, lebih kalem. Pas kita masuk ke musim gugur. Ini musimnya keindahan yang sunyi. Musim gugur itu dari September sampai November, ini masa transisi di mana daun-daun berubah warna jadi lautan merah, orange, dan kuning. Cantik banget. Intinya musim gugur tuh bisa dirangkum gini pada musim ini. Pepohonan mulai menguning dan berguguran dengan indah. Udaranya jadi lebih sejuk dan alam kayak ngeluarin palet warnanya yang paling dramatis. Nah, beda dari musim lainnya, musim gugur ini fokusnya lebih ke menikmati alam, bukan festival-festival besar. Orang-orang biasanya pergi ke tempat-tempat kayak Taman Rikuigen di Tokyo atau Hidia Park buat lihat daun-daun yang berubah warna. Seringkali pantulannya di air kelam.
Ini bikin pemandangannya jadi sempurna. Dan terakhir, kita sampai di musim dingin. Pas suhu anjlok dan salju mulai turun. Festival-festival di musim ini punya satu tujuan, membaca cahaya, kehangatan, dan rasa kebersamaan di tengah dingin dan gelapnya musim. Musim dingin itu dari Desember sampai Februari. Pemandangan jadi serba putih, udaranya dingin banget, tapi semangat perayaannya tetap menyala. Dan jangan salah ya, musim dingin bukan berarti orang-orang cuma diam di rumah. Contohnya nih, festival salju Sapporo. Ini bisa narik lebih dari 2,5 juta pengunjung tiap tahun. Bayangin, mereka benar-benar ngubah musim yang ekstrim jadi perayaan yang indah dan seru. Festival ini mulainya sederhana banget loh, cuma dari beberapa pelajar di 1950. Tapi sekarang udah jadi acara internasional yang isinya patung-patung es dan salju raksasa. Ada juga aktivitas kayak seluncuran salju, ice skating. Dan pastinya banyak banget makanan enak yang anget-anget buat nikmati di tengah hujan. Nah, kalau Sapporo merayakan salju, Nagasaki punya cara lain buat melawan musim dingin dengan cahaya. Coba bayangin, ada lebih dari 15.000 lentera yang nerangin seluruh kota. Festival ini asalnya dari perayaan Tahun Baru Imlek komunitas Tionghoa di sana, tapi sekarang ada jadi festival yang mengubah seluruh kota. Jadi lautan cahaya merah dan kuning yang spektakuler, lengkap dengan kembang api dan tarian tradisional juga. Jadi intinya apa sih dari semua ini? Perjalanan kita setahun di Jepang ini nunjukin betapa dalamnya hubungan antara siklus alam sama perayaan budaya mereka, mulai dari mekarnya sakura di musim semi sampai patung es raksasa di musim dingin. Setiap musim punya cara uniknya sendiri buat dirayain. Nah, ini jadi bikin kita mikir, ya di luar hari libur yang udah ada di kalender, gimana sih alam di sekitar kita, entah itu musim hujan, musim kemarau, atau mungkin musim panen. Sebenarnya ikut ngebentuk cara kita ngumpul dan ngerayain sesuatu dalam hidup kita. Coba deh direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.